Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Adi. Pagi hari ini kita akan belajar mengenai operasi hitung campuran pecahan. 1. Mengubah berbagai bentuk pecahan. Perhatikan, untuk yang pertama itu adalah mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Di situ ada Pak Adi kasih 3 contoh. Coba diperhatikan baik-baik. Nomor 1, 3/10. Kita rubah menjadi desimal. Kita lihat. Bapak Adi bikin pembagian. Di sininya 3 yang ini. Kemudian 10 yang ini Pak Adi taruh di sini. 3 bagi 10 kan tidak bisa. Kita tambahin 0,1. Dan di atas ini ada 0, nah sekarang 30 dibagi 10 dapatnya 3 kali 10 30 hasilnya. Oke, nah ini adalah hasilnya 0,3. Jadi 3/10 sama dengan 0,3. Kemudian yang kedua, 1/5 desimalnya berapa? Di situ kita tulis lagi. Coba di sini Pak Adi tulis satunya taruh di sini 1 ini taruhnya di dalam, kemudian 5-nya taruhnya di luar sini. 1 bagi 5 kan tidak bisa, tambahin 0,1. Kemudian di sini kasih 0. 10 bagi 5 2 kali 5 10. Oke, 1/5 itu adalah 0,2. Kemudian contoh yang ketiga, 7/8 desimalnya berapa? Coba kita masukin angkanya. 7 taruh di dalam, 8-nya yang di luar. Sekarang 7 dibagi 8. Tidak bisa, kita tambah 0. 70 bagi 8. Oke ya, di sini tambah 0 dulu. 70 bagi 8. 70 bagi 8 adalah 8. 8 kali 8 adalah 64. Dikurang 70 kurang 64 adalah 6. 6 dibagi 8 nggak bisa, tambahin 0. 60 bagi 8. 60 ditulis di sini lagi. 60 bagi 8 adalah 7. 7 kali 8 adalah 56. Dikurang, ketemunya 4, tambahin 01. 40 bagi 8 ketemunya 5. 40. Hasilnya adalah 0,875. Selanjutnya yang B, mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Contoh, nomor 1, 0,8 itu sama dengan 8 per. Kita lihat belakang koma ada 1 angka, berarti ini adalah per 10. Nah, ini bisa diperkecil. Sama-sama dibagi 2. Ini dibagi 2, ini bagi 2, ketemunya 4/5. Itu untuk nomor 1. Selanjutnya untuk yang kedua, 0,25. Kita lihat 25, kita tulis di sini pernya kita lihat belakang koma ada berapa angka nih? 1, 2. Ada 2 angka, berarti per 100 sama dengan, nah ini diperkecil, bisa sama-sama dibagi 25. Di atas bagi 25, di bawah bagi 25. 25 bagi 25 dapat 1. 100 bagi 25 dapatnya 4. Nah, ini hasilnya adalah 1/4. Kemudian yang ketiga, 0,375. Tulis 375.
per. Kita lihat berapa angka? 1, 2, 3. Berarti ada 3. Berarti per 1000. Nah, ini bisa diperkecil. Cara memperkecilnya ini adalah sama-sama dibagi 125. Ini dibagi 125, ketemunya adalah 3/8. Oke. Ini hasilnya. Selanjutnya yang C adalah mengubah pecahan biasa menjadi persen. Perhatikan contohnya. Di sini nomor 1 adalah 1/4 kita rubah menjadi persen. Caranya, kita tulis lagi 1/4. Persen itu artinya per 100. Nah, ini kalikan saja 100 persen. Nah, ini biar gampang, langsung bisa 100 dibagi 4. Ketemunya 25. 1 kali 25 ketemunya 25%. Nah, 1/4 itu sama dengan 25%. Kemudian yang kedua, 4/5. Kita jadikan persen. Nah, kita tulis biasa saja 4/5 kali 100%. Nah, caranya kayak tadi sama. Ini sama-sama dibagi 5. 100 dibagi 5. Ini dapat 1. 100 bagi 5 ketemunya adalah 20. Tinggal kalikan. 4 kali 20 adalah 80. Tinggal tambahin persen. Nah, 4/5 itu adalah 80%. Kemudian yang D adalah mengubah persen menjadi pecahan biasa. Contoh, nomor 1, 20%. Ingat tadi persen artinya adalah per 100. Jadi untuk nomor 1, 20% itu sama dengan 20/100. Kita kerjakan. Biar nggak bingung, kita ilangin. Karena 20 bagi 100, 0 hilang. Ini 0 juga hilang. Tinggal 2/10. Diperkecil, sama-sama bagi 2, ketemunya 1/5. Jadi 20% itu kalau pecahan biasanya 1/5. Lanjut, 75% sama dengan 75/100. Nah, ini diperkecil. Perkecilnya ini sama-sama dibagi 25. Ini juga bagi 25. 75 bagi 25 ketemunya 3. 100 bagi 25 ketemunya 4. Jadi 75% itu pecahan biasanya adalah 3/4. Kemudian contoh yang ketiga, 125%. Sama dengan ini 125/100. Ini diperkecil, sama-sama dibagi 25. Ini juga dibagi 25. 125 bagi 25 ketemunya 5. 100 bagi 25 ketemunya 4. Nah, ini diperkecil. 5 bagi 4, 1. Sisanya 1. Nyebutnya 4. Jadi, 125% itu adalah 1/4. Kemudian selanjutnya, yang E adalah mengubah desimal menjadi persen. Contoh, nomor 1, 0,2. 0,2 itu sama dengan 2/10. Kita akan jadikan ke persen. Jadi, di sini nanti kalian tinggal kalikan saja 100%. 2 kali 100 kan 200 dibagi 10. 200 bagi 10 ketemunya adalah 20%. Lanjut. 0,35. Belakang komanya ada 2.
berarti adalah 35 per 100. Ingat tadi persen artinya per 100. Berarti ini udah beres. Langsung saja berarti ini adalah 35%. Selanjutnya nomor 3, 0,125. Kita tulis 125. Belakang komanya ada 3 angka, 1, 2, 3. Berarti ini per 1000. Nolnya 3. Nah, dari sini perhatikan. Kita harus rubah biar penyebutnya ini menjadi 100. Ini hilang 1. Berarti di sininya koma 12,5 per 100. Ini udah per 100 karena persen itu artinya per 100. Ini sama dengan 12,5%. Oke, untuk yang terakhir adalah mengubah persen menjadi desimal. Perhatikan contoh nomor 1, 2%. Ingat persen artinya per 100, jadi kalau 2% adalah 2 per 100. Kita jadikan desimal. Ini adalah menjadi 0,02. Lanjut, 45%. Ini adalah 45 per 100. Sama dengan 0,45. Kemudian 50% adalah 50 per 100. Ini sama dengan 0,5. Oke, selanjutnya yang kedua, mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Lihat di situ. Contoh, urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Nah, di sini untuk mengurutkannya, pertama kali kalian harus semuanya disamakan ke bentuk pecahannya. Pecahannya ini harus sama dulu. Ini ada, karena di sini ada yang desimal, ada pecahan, ada persen, ada pecahan, ada desimal. Nah, kalau untuk lebih gampangnya, kalau padi sih gampangnya kita semuanya dijadikan ke desimal. Kita lihat yang pertama, ini 0,4 sudah desimal, kita tetap. Kemudian 1,5 atau 1/2 itu adalah 1,5. Kemudian 25% itu adalah 0,25. Kemudian 4/5 itu adalah 0,8. Maaf, 0,8. Terus ini sudah desimal 1,75. Nah, kita urutkan. Mana di sini yang paling besar? Kita lihat. Yang di depan koma ini ada 1, ini juga ada 1. Kita lihat belakangnya, ini angka 5, angka 7. Nah, ini adalah urutan yang pertama, ini paling besar. Kemudian ini yang kedua. Nah, yang ketiga kita lihat di sini kan ada 0, ini 4 belakang komanya. Ini belakang komanya 2, belakang komanya ada 8. Berarti kita lihat ada 4, ada 2, ada 8. Berarti yang ketiga di sini ada 8. Kemudian yang keempat adalah ini, karena ini 4. Kemudian yang terakhir adalah ini. Nah, setelah itu kita urutkan dari yang terbesar, berarti kita tulis di situnya 1,75. Jadi ini jawabannya 1,75. Kemudian setelah itu ini berapa itu? 1/2. Kemudian 4/5. Kemudian yang keempat adalah 0,4. Kemudian yang terakhir adalah 25%. Nah, ini kalau bentuknya berbeda-beda. Nah, ini adalah urutan dari
yang terbesar. Jadi urutan terbesarnya adalah 1,75, 1/2, 4/5, 0,4, 25%. Selanjutnya contoh yang kedua. Kita lihat di sini, ini adalah untuk disuruh mengurutkan dari yang terbesar. Kita lihat. Ini 0,32, 0,65, 2,12, 1,68, 0,94. Kita perhatikan di sini. Kita lihat 0, ini 0, ini 2, ini 1, ini 0. Nah, ini udah kelihatan. Ini nomor 1. Nah, setelah itu kita lihat. Di sini di sini 2, kemudian di sini kelihatan lagi. Ini berarti nomor 2. Nah, kita lihat. Yang ketiga kita ini ada 0, ada 0-nya, ini ada 0-nya. Kita lihat belakang koma. Belakang koma ini 3, belakang koma ini 6, dan ini belakang koma 9. Jadi yang paling besar di antara 1, 2, 3 ini adalah yang di sini. 0,94. Kemudian kita bandingkan di sini 3, di sini 6. Berarti yang selanjutnya adalah yang ini, keempatnya dan kelima yang ini. Jadi kalau di sini suruh mengurutkan dari yang terbesar ke yang kecil, berarti yang pertama adalah yang ini, 2,12. Kemudian 1,68. Kemudian 0,94. Kemudian 0,65 dan yang terakhir 0,32. Ini adalah mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Ini semuanya sudah desimal, jadi kita tinggal mengurutkan saja. Mungkin cukup itu penjelasan dari Pak Adi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.